Tapi lu lebih suka dikenal Danilanya dulu apa musiknya dulu? Musiknya dulu sih. Jadi gini. Cek, minumannya mana? Yang gitu-gitu. Wah, ini udah anak-anak paling asik nih bapaknya. Cek, ini. Deh cek gitu. Tapi gue mikir lagi, kalau mereka nggak tahu ada istilah itu, mungkin komunikasi lagu gue ke mereka mungkin nggak nyampe juga kayaknya gitu. Jadi gue merasa ya di balik kesenangan pasti ada keribetan dan sebaliknya gitu. Tapi lu lebih suka dikenal Danilanya dulu apa musiknya dulu? Musiknya dulu sih. Tapi ya gitu deh, musik gue makin kesini jarang ada yang kenal kayaknya. Tapi gak apa-apa sih, gue happy sih dengan jadi apa ya, kadang misalnya gue sosoknya nih. Jadi kalau misalnya gue bikin musik apapun, selagi sosoknya masih gue, itu masih sah gitu. Jadi gue makin bikin yang terserah gue aja musiknya gitu. Oh ya? Menurut kayaknya gue. mungkin nggak cuman tentang musik deh, kayak apapun yang lo bikin sekarang ya udahlah nggak apa-apa Danila ini. Iya nggak sih? Iya sih, si Suryo ada, dia fotografer dan kawan lah gitu. Dia udah bilang, Ci, lo tuh kayaknya udah di tahap sah ngapain aja deh. Gitu. Lo mau manis bisa, lo mau ngecengin orang bisa gitu. Berarti itu sebetulnya keuntungan apa enggak, Sur? Karena kalau gue mau marah, berarti orang nganggapnya gue bercanda. Dan udah di tahap itu, Num. Misalnya gue marah di panggung, orang tuh nanggapnya itu bercanda gue. Tapi jadi enak sih. Kenapa jadi enak? Biasanya maksudnya lo kan juga manusia biasa, lo punya hak untuk nggak suka, lo punya hak untuk protes akan sesuatu hal yang memang lo nggak cocok gitu. Cuman kan mereka cuman mau lihat dan mau denger apa yang mereka mau lihat dan mau denger, Num. Iya lagi. Jadi mau gue merasa oke, gue manusia juga sama kayak mereka, cuman tetap mereka melihat gue tidak seperti gue melihat gue gitu. Dan mereka mau lihat apa yang mereka mau lihat. Tapi ya seru sih sebetulnya, secara nggak langsung orang-orang ini, pendengar ataupun siapapun yang suka sama Danila tuh mengajarkan gue untuk jadi dewasa sih. Asik. Oh ya? Gue bijak banget di sini ya. Lo udah ngerasa cukup dewasa? Belum, gila, jauh banget dari dewasa. Bentar, ini pertanyaannya enak nih. Berarti penggemar berhasil mendewasakan seorang Danila? Iya. Dengan cara apapun yang mereka kasih ke gue harus gue filter, harus gue makan dulu. Gitu. Gue cobain dulu. Kalau menurut gue bagus nih buat badan gue, ya udah gue keep. Tapi kalau menurut gue udah rasanya nggak enak, nggak bagus buat badan gue buang gitu. Nggak enak dilihat lagi. Aduh, paling nggak enak dilihat deh, sama wangi. Karena kalau nih cantik jelek tuh relatif, Num. Tapi bau itu mutlak menurut gue. Itu deh yang penting deh. Ya, tolong teman-teman yang ngefans sama Danila, someday kalau ketemu Danila, kalau lo ngerasa ada something dengan bau badan, please jangan dekat-dekat gitu. Atau konsultasi mungkin, boleh lah. Konsultasi boleh, atau dari jadul cici gitu cici. ya. Kata nggak bulu ketek gue, Ci gitu. Ci, tapi gue wangi kan, Ci? Wangi dong. Langsung insecure. Wangi. Pak RT juga tuh langsung insecure. Wangi. Oh, wangi, alhamdulillah. Oke. Ci, karena kita ngomongin tentang perjalanan Danila dan musik. Kalau tadi lu bilang lu berproses, lu merasa didewasakan dengan apa yang fans lo kasih, dengan apa yang lo alami dengan para fans lo. Tapi apakah itu berjalan dari pertama kali 2014 ya berarti? Iya, 2014. Dari 2014 itu sudah seperti itu, atau lo harus bener-bener struggling dulu di awal untuk mendivine, gue harus gimana ya ngadepin fans-fans gue yang begini gitu? Tiap tahunnya kayak beda gitu, Num. Kalau di 2014 gue lebih struggling terhadap gue sendiri karena gue tuh malu jadi solois sebetulnya. Oh ya? Takut, malu, terus kayak beban gitu. Kenapa sih? Karena apapun yang terjadi di panggung, tidak semua orang, misalkan ada gitarisnya gitu, salah atau apa, orang pasti mikirnya, wah Danila kemarin manggungnya jelek nih. Intinya Danilanya gitu, bukan nggak semua orang kayak, wah gitarisnya nih chordnya kurang, enggak gitu. Nah jadi gue merasa ketika jadi solois, gue harus bisa mewakili apa yang teman-teman gue presentasikan, baik itu di panggung ataupun tim produksinya. Ada misalnya tim produksi gue rese gitu kan. Orang kenalnya itu tim produksinya Danila tuh, yang jelek kan gue jadinya. Tetap nama lo ya. Tetap nama gue, dan menurut gue itu tanggung jawab yang besar sih menurut gue pribadi. Tapi di tahun-tahun itu memang gue lebih ke situ arahnya, sampai akhirnya
mulai tuh ke fans dulu, baru ke musiknya. Jadi agak bego sih sebetulnya, cuma ya udahlah ya, ke fans dulu karena kan waktu telisik gue unyu ya, masih unyu banget. Super cute. Gila itu unyu banget, gue masih nggak tahu medannya gitu. Umur berapa sih lo waktu telisik tuh? 24. Yo unyu. Masih unyu, kan udah 30 ya. Yala. Terus ya jadi pas di umuran itu gue mikirnya masih itu diri gue tuh habis itu lama-lama ke fans karena tiba-tiba gue berubah kan, karena Lava bilang gini, gue tuh mikirnya di album telisik kan gue mempresentasikan karya Lava dengan suara gue kan. Lava ini adalah produser dari album telisik lebih tepatnya. Dan itu album itu tuh Lava banget sebetulnya. Jadi gue harus bisa, gue masih nggak tahu jadi solois gimana. Jadi ya udah deh main aman aja, unyu aja deh gitu. Dan Lava juga bilang, Ci kalau ngomong dijaga, kalau attitude juga dijaga gitu kan. Oh iya ya. Iya, Lava tuh bapak-bapak banget sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya saya capek deh kayak gitu, gitu. Ya udah terserah kau deh, tapi album kedua mesti bikin lagu sendiri ya gitu. Album kedua kan biasanya orang lebih kayak, gue mau explore nih musik gue ini, jati diri segala macem, ego tuh di numpuk semua di album kedua. Sampai akhirnya keluarlah video gue main gitar terus gue ngerokok di media sosial gue. Dan di album kedua. Di album kedua. Dan itu orang jadi pada kayak, oh Cici ngerokok, langsung kayak berbalik gitu. Cuman pada dasarnya di album telisik tuh gue cuman kayak ngasih tahu yang gue memunculkan yang penting-penting aja lah. Kalau gue nyanyi ya attitude gue dijaga dan lain sebagainya. Cuman pas udah kedua ya udah deh gue kayaknya nggak apa-apa kali ya. Tapi memang ada timpalan fans yang memang berbau-bau dengan kontradiksi gitu. Danila suaranya bagus tapi sayang ngerokok di panggung gini. Cuman kan gue nggak ngerokok di acara pensi. Jadi gue tetap tahu situasi lah, dan di TV misalnya gitu gue juga nggak mungkin tiba-tiba kayak bagi rokok dong gitu. Enggak gitu. Itu lumayan jadi tekanan sih karena mulailah si sosok Danila yang sebenarnya ini ada jadi bahan omongan itu. Tapi di balik itu gue jadi merasa ya udah deh mending gue gini di awal daripada nanti. Terus gue jadi tambah keteteran karena udah berat di image kan. Kayak munafik gitu. Iya, males gue kayak udah deh mending dari awal aja, suka-suka, enggak ya enggak gitu. Akhirnya pas kesini-sini gue udah mulai mikirin, yaudah intinya sekarang semua orang udah tahu sosok gue depan umum gimana. Sekarang gue pingin mainin musik-musik yang sudah dimasak di tahun ini. Gitu. Oke. Jadi tunggu, sebetulnya gue tuh belum nanya soal attitude lo di panggung. Tapi ini otomatis karena lo juga bicara tentang fans ya. Maksudnya fans-fans ini muncul dengan sosok Danila yang seperti ini gitu. Dan tadi lo bilang trennya berubah gitu setiap tahunnya gitu orangnya. Berarti kan yang dibentuk dulu itu image lo baru musik lo. Justru. Jadinya secara nggak langsung ke situ yang keluarnya. Cuman kalau gue pribadi, karena gue nggak tahu ya, kayak musik gue setelah album kedua seret gitu. Seretnya? Jarang gitu ya. Gue nggak bilang nggak ada. Jarang aja seret gitu. Tapi sekalipun ada yang suka, gue jadi ngerasa berarti kayak gini, gue kayak mikirnya album tuh kayak momen gitu loh, Jadi ada orang yang bilang, Danila kapan bisa bikin kayak telisik lagi? Atau kayak gue berandai-andai kapan ya Coldplay bisa bikin kayak Parachutes lagi gitu. Itu nggak akan bisa gitu. Sekalipun dia bikin yang persis, momennya tuh beda. Nah itu yang gue merasa, bahkan gue pribadi tuh baru sadar kalau kita tuh evolve, semuanya tuh evolve, apa yang kita dengar dan lain-lain, masalah segala macam. Jadi otomatis karya yang dibuat juga beda gitu. Iya, bener. Nah itu dia yang gue masih mikirnya, ya semua tergantung momennya sih. Balik ke momen itu lagi. Nih kalau besok gue bikin kayak buayan gitu, orang juga kayak ketawa sih. Balik lagi. Ngapain lu balik lagi? Atau enggak ada juga yang kayak akhirnya Cici comeback. Ada juga pasti. Cuman buat apa gue bikin hal yang bikin kalian seneng tapi gue nya enggak gitu. Kayak gue dulu deh. Kan gue egosentris. Paling enggak gue dulu seneng lah. Paling enggak kalau gue seneng gue bisa nyebarin energi seneng gue. Kalau gue nya bete pasti lo ikutan bete menurut gue gitu ya. Benar. So, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share video ini ya. Sampai ketemu di Jadi Gini berikutnya. Bye-bye.